Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya, Reto Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Ya, hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus pada trigonometri. Aturan sinus adalah dalam setiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Jadi perbandingan antara sudutnya dengan sisi yang berhadapan itu sama. Jadi seperti ini, perhatikan gambar ini. Jadi ini panjang sudut A ini berbanding dengan A-nya ini. Jadi jarak antara B ke C perbandingannya sama dengan sin A-nya. Jadi kenapa aturan sinus dikatakan aturan sinus? Karena dia menggunakan sinus sebagai pembandingnya. Jadi A per sin A sama dengan nilainya dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini disebut aturan sinus atau dalil sinus. Jadi yang harus kalian ingat adalah ini minimal setidaknya, jika tidak ingat rumusnya maka kalian ingat kotaknya. Seperti biasa. Oke, lanjut. Contoh soal, kita langsung masuk contoh soal saja. Di sini diketahui segitiga ABC di mana sudut A adalah 65 derajat dan sudut B adalah 40 derajat. Berapakah panjang CD dan BC jika panjang sisi B-nya adalah 5 cm? Oke, langkah pertama kita gambar dulu. Ini adalah sebuah segitiga ABC di mana sudut A-nya adalah 65 derajat dan B-nya adalah 40 derajat, dan ini adalah sisi B adalah sisi di depan sudut B. Itu 5 cm. Ini ya yang harus diingat adalah A per sin A, B per sin B, C per sin C untuk aturan sinus, dan CD adalah garis tengahnya. Tentukan panjang CD dan BC. Caranya yaitu kita bisa gunakan rumus Pythagoras atau yang kita singkat demi Samidesa. Perhatikan gambar ini, perhatikan segitiga ADC. ADC. Oke, perhatikan segitiga ini. Sin untuk cari CD atau DC kita gunakan dengan demi. Ingat konsep demi Samidesa, yaitu demi yaitu depan per miring. Depannya adalah C D, kemudian miringnya adalah AC. Kenapa? Karena di sini kita anggap adalah sudutnya 90 derajat. Kita udah dapat AC-nya adalah 5 dan tinggal nyari DC-nya. Maka sin 65 derajat sama dengan DC. Di CD atau CD. CD didapat yaitu sin kali 5. 5 kali sin 65 derajat sama dengan sin 65 adalah 0,9063 sama dengan 4,5315. Kita dapat CD-nya. Kemudian berapa panjang BC-nya? Maka kita bisa gunakan cara yang sama, yaitu dengan rumus demi Samidesa. Perhatikan gambar CBD, segitiga CBD ini. Oke, perhatikan ya. Sin 40, ingat sin 40 adalah demi depan per miring. Depannya kita dapat, CD-nya udah kita dapat nih ya. CD-nya adalah 4,5315. Berapa panjang ininya?
sudut yang ada di D-nya ini atau alfanya ini, maka panjang sudut alfanya adalah CD per sin 40. Kenapa? Karena ini dikali silang ke atas, 40-nya ke bawah, sama dengan CD-nya adalah 4,5315 dan sin dari 40 adalah 0,6428, maka A-nya adalah panjang sudut A-nya atau sudut D-nya sama dengan 7,049. Ini cara yang pertama. Bagaimana jika kita menggunakan rumus ini gitu ya? Rumus dalil sinusnya gitu. Maka kita bisa cari dengan cara, ingat konsepnya adalah ini kita udah punya dua sudut 65 dan 40, maka BC per 65 5 per 60 diambil dari sini, sin A per sin A, B per sin B, C per sin C. Jadi ini kita lihat BC nya belum diketahui, kita dapat 65 sama dengan 5 per sin 40, maka didapat BC sama dengan 5 per sin 40 dikali 65. Kenapa? Karena ini naik ke atas ya, sama dengan kita sudah punya sin 40 0,423 428 atau 427, ini dibulatkan, dikali 0,9063, ini ya 0,9063 sama dengan BC sama dengan 7,0900496, seperti itu ya. Jadi kita sudah langsung dapat CD dan BC nya. Lanjut, sampai di sini mudah dipahami bukan ya? Semoga mudah dipahami. Oke. Langsung ke aturan kosinus. Aturan kosinus sama seperti aturan sinus, hanya saja yang kita gunakan di sini menggunakan cos. Jika diketahui sisi A dan sisi B dan sebuah sudut C, atau dengan kata lain diketahui satu sudut dan diapit oleh kedua sisi, maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Perhatikan gambar ini, jika yang diketahui adalah CA atau sudut B dan sudut C, atau dengan panjang AC atau panjang BC dan sudut yang mengapit antara ini atau sudut A-nya, kita bisa gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat diambil 2BC cos A. Kemudian kita juga bisa menggunakan, jika yang diapit adalah B, maka B kuadrat sama dengan, untuk mengetahui panjang ini kita bisa cari dengan cara A kuadrat plus C kuadrat diambil 2 dikali AC dikali cos B, sama yang C nya juga seperti itu. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat diambil 2 AC dikali, salah nih, seharusnya 2AB dikali C kuadrat cos C, seperti itu ya. Jadi yang begitu pula dengan C nya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB plus dikali cos C. Jadi persamaan ini disebut juga aturan kosinus atau dalil kosinus, seperti itu. Ini jika sudutnya lancip, sebenarnya sama saja apakah dia sudut lancip atau sudut tumpul. Ini contoh sudut tumpulnya. Jika dia berbentuk sudut tumpul,
untuk mencari tingginya kita bisa menggunakan dalil Pythagoras. Jadi misal seperti ini bentuk segitiganya, ini konsepnya sama, a kuadrat b kuadrat sama dengan b kuadrat plus c kuadrat min 2bc kali cos a. Kemudian ini kita bisa mencari tingginya itu dengan cara perbandingan mengurangi 180 derajat diambil sudut yang diketahui. Terus yang B nya juga sama seperti itu. Kemudian yang di sini B nya B kuadrat tambah A kuadrat tambah C sama dengan min 2AC dikali cos B. Kemudian yang ketiganya sama, yang C nya dibuat garis bantu untuk mengetahui tingginya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat diambil 2AB cos C, seperti itu. Jadi jika dalam segitiga ABC diketahui sisi-sisinya, maka besar sudutnya ini ABC dapat ditentukan melalui persamaan berikut. Jadi jika ininya diketahui semua, untuk kita juga bisa gunakan aturan sinus kosinus untuk mengetahui sudutnya. Ini adalah bentuknya. Cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat diambil A kuadrat per 2BC. Kemudian cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Kemudian untuk cos C nya A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2AB. Oke, kita langsung masuk contoh soal, tapi sebentar. Jadi di sini kita bisa cari sudut ini dengan cara ini kita cari sudut ininya dulu, yaitu 180 min alfa ya, karena min alfa. Jadi dapatlah ini dulu, baru dipakai rumus demi samidesa, seperti itu. Lanjut. Kemudian kita langsung masuk contoh soal saja. Oke, contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan B ada sama dengan 5, kemudian C sama dengan 3 dan sudut A sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Jika ini B nya udah dapat, C nya udah dapat, dan hanya satu sudut yang diketahui, maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Lihat di sini segitiga, di sini adalah 60 derajat A nya, sisi B nya adalah atau panjang AC nya 5, ini C kecilnya adalah 3, maka kita perhatikan segitiga ABC ini.
Ingat, ini adalah rumusnya, rumus dari kosinus. Setidaknya kalian ingat kotaknya ya. Kemudian karena yang diketahui kita mau cari sisi yang belum adalah A, di sini A ya. Di sini adalah A-nya. Ini yang ditanya. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat diambil 2AB dikali cos A. Kita udah tahu, kita udah dapat A, B-nya adalah 5. 5 kuadrat tambah 3 kuadrat diambil 2 dikali 5 dikali 3 dikali cos 60. Cos 60 berapa? Ya, cos 60 itu setengah. Jadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 3 kuadrat diambil 30 kali setengah. Jadi 25 tambah 9 diambil 15. Kita dapatlah akar dari 19. Ini untuk dapat A-nya itu, jadi ini sama dengan 19 ya. Dengan 19, dan untuk dapat A-nya itu kita akarin. Jadi akar dari 19 adalah 4,3589. Kemudian kita sudah dapat ini adalah 4,3589. 4,3589. Kemudian hitunglah panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Maka panjang sisi dan besar sudut yang belum kita ketahui jadi kita udah dapat sudut yang belum tinggal sudut yang belum diketahui mana aja. Kita bisa gunakan cara ini atau cara ini. Kita kombinasi saja ya. Kita kombinasi dengan sin, aturan sin. Jika B untuk mengetahui sudut ini, kita gunakan kita cari B-nya ini. B per sin B sama dengan A per sin A. A-nya kita dapat 60. Maka ini panjang A-nya kita dapat 4,3589. Jadi sin B kita bisa cari dengan cara ini ke bawah, ini kali ke atas. Jadi B dikali sin A sama per A. Jadi gini. Ini tuh sama juga dengan gini. Sin A kali B sama dengan A kali sin B. Seperti itu ya. Jadi dari rumus ini kita dapat ini. Jadi sin B, kalau mau cari sin B-nya maka A-nya dia tinggal dibagi saja. Seperti itu. Jadi sin B sama dengan B kali sin A dibagi A. B-nya kita dapat, B-nya adalah 5, A-nya adalah 60 derajat, dan maka didapatlah 5 dikali sin 60 derajat sama dengan 5 dikali sin 60 derajat dibagi 4,3589, maka didapatlah 0,9934. Jika dikonvers ke sudut, maka kita gunakan sin min aksen 1 kalau di kalkulator, maka
dapat sudut 83,4 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita buktikan pakai kalkulator. Di sini penggunanya adalah shift mode 3. Ini untuk Casio ya, untuk tipe lain akan berbeda. Kemudian sin minus 1 0,934, maka tulis saja shift sin, udah dapat 0,934. Maka di sini kalian akan dapat berapa sih yang hasilnya 0,9934 itu berapa sinnya, maka didapat sinnya adalah 83,41. Oke, lanjut. Yang belum diketahui adalah maka sudut sisanya atau kita buktikan dengan cara yang lain dengan aturan kosinus. Maka di sini jika kita menggunakan aturan kosinus, maka cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat per AC. Maka kan kita udah dapet nih sudut semua sisi-sisinya. Maka kita gunakan cos B. Cos B nya didapat dengan cara 4,3589 kuadrat tambah 3 kuadrat diambil 5 kuadrat dibagi 2AC. A nya adalah 4,3589 dikali 3, maka didapatlah 0,1147. 0,1147 dengan cara yang sama. Kita gunakan kalkulator, maka cos B nya adalah shift cos dari 0,1147 kurung tutup, hasilnya adalah 0,4136. Maaf, 83,4136 ya. Jadi kita di sini dapat cos min 1 pangkat min 1 dari 0,7147 sama dengan 83,4. Nah, sisanya ini kita udah dapat 83,4. Maka di sini adalah kita gunakan biasa rumus sebuah segitiga. Konsep sebuah segitiga, seluruh jumlah sudut-sudutnya adalah 180 derajat, tinggal jumlahin aja. 60 tambah 83,4 tambah C sama dengan 180. Maka C-nya kita dapat adalah 36,6. Oke, mudah bukan sampai di sini? Semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami. Jadi untuk aturan sinus kosinus itu sebenarnya sudah kita pelajari dalam pembahasan sebelumnya, atau kalau di pramuka itu menaksir. Jadi mengukur jarak suatu tempat, mengukur lebar sungai dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan aturan sinus kosinus atau mengecek jarak jika jarak suatu titik gempa ada di mana, bisa menggunakan ini. Oke, untuk tugas hari ini yaitu kerjakan ujian kompetensi 5 bab 7.1 yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian jadi jumlahnya 10 soal, ujian kompetensi 8 bab 7.1 nomor 1, 2, 4, 6, dan 7. Oke, selamat mengerjakan tugas.
tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih buat hari ini. Bapak sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.